Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Rasyti. Ya, kali ini gue akan menceritakan tentang peperangan villager dan villager ya guys ya. Kenapa mereka itu bisa bermusuhan sampai saat ini cuy. Oke, simak aja ceritanya ya guys ya. Langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Villager dan penduduk desa adalah kedua kelompok yang berbeda dalam dunia Minecraft. Ada beberapa alasan mengapa villager jahat terhadap penduduk desa. Berikut adalah cerita lengkap yang menjelaskan alasan-alasan tersebut. Di sebuah dunia Minecraft yang damai, terdapat sebuah desa yang dihuni oleh sekelompok orang-orang desa atau villager. Villager adalah makhluk yang ramah dan cenderung hidup dalam harmoni. Mereka terbiasa berdagang, bercocok tanam, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di dekat desa tersebut terdapat sebuah benteng yang dihuni oleh kelompok villager yang dipimpin oleh seorang pemimpin jahat bernama Morgar. Morgar adalah villager yang haus kekuasaan dan terobsesi dengan kekacauan. Ia memiliki dendam terhadap villager karena ia percaya bahwa villager telah mengusir kelompoknya dari desa mereka beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, Morgar memutuskan untuk membalas dendam kepada villager. Ia dan pasukannya mempersiapkan serangan ke desa dengan tujuan mencuri sumber daya dan menyebabkan kerusakan. Morgar ingin menjadikan villager sebagai budak dan mengambil alih kekuasaan atas desa tersebut. Ketika pagi menjelang, Morgar dan pasukannya menyerbu desa. Mereka datang dengan kekuatan yang besar, bersenjata lengkap dengan busur dan anak panah. Mereka menghancurkan rumah-rumah dan berusaha menangkap villager yang tidak bisa melawan. Alasan pertama kenapa villager sangat jahat terhadap villager adalah keinginan mereka untuk mencuri sumber daya. Villager melihat villager atau orang desa sebagai sumber daya yang dapat mereka manfaatkan. Mereka merampas makanan, barang berharga, dan bahkan hewan ternak milik villager. Selain itu, villager juga berperilaku jahat terhadap villager atau orang desa karena mereka ingin menguasai desa dan memaksa villager menjadi budak. Morgar dan pasukannya ingin memperbudak villager untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja villager yang terpaksa. Selama serangan itu berlangsung, villager yang berjuang gigih untuk melindungi diri mereka. Beberapa villager berhasil kabur melarikan diri bersembunyi di tempat yang aman. Sementara yang lain terjebak dan ditangkap oleh villager. Desa yang dulunya penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan sekarang menjadi puing-puing dan kehancuran. Meskipun villager dan villager berbeda dalam cara hidup dan nilai-nilai mereka, bukan berarti semua villager jahat. Beberapa di antara mereka mungkin terjebak dalam situasi atau terpengaruh oleh pemimpin jahat seperti Morgar. Namun, serangan dan perilaku jahat yang dilakukan oleh villager terhadap villager atau orang desa telah menciptakan permusuhan antara kedua kelompok tersebut. Selama 10 menit, pertempuran hebat terjadi antara kelompok villager dan villager. Suasana seketika berubah menjadi kacau saat kedua kelompok tersebut saling serang dengan kekuatan dan tekad yang sama-sama kuat. Pada awal pertempuran, pasukan villager di bawah komando pemimpin mereka, Morgar, meluncurkan serangan mendadak ke desa. Mereka menembaki rumah-rumah villager dengan panah-panah mereka, merobek keheningan pagi menjadi suara teriakan dan letupan. Villager tidak tinggal diam, mereka segera merespons serangan dan membentuk barikade untuk melindungi diri mereka sendiri dan rumah-rumah mereka. Penduduk desa yang awalnya damai dan cenderung tidak berperang sekarang berubah menjadi pejuang yang berani. Villager menggunakan berbagai senjata yang mereka miliki seperti pedang dan busur untuk melawan villager. Mereka membentuk formasi dan melancarkan serangan balasan yang terkoordinasi. Sementara itu, beberapa villager yang terlatih sebagai penjaga desa menggunakan sihir mereka untuk menghancurkan pasukan villager. Pertempuran terus berlangsung dengan kejam. Villager menggempurkan barikade villager dengan serangkaian panah yang ganas, mencoba menembus pertahanan mereka. Namun, villager menjaga ketabahan mereka dan bertahan dengan gigih. Beberapa villager mencoba mendekati desa dengan niat merampok dan mencuri sumber daya. Namun mereka harus melalui villager yang berdiri kokoh, siap untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pertarungan satu lawan satu terjadi di antara mereka, pedang bertabrakan dan suara benturan logam mengisi udara. Selama pertempuran, beberapa rumah desa terbakar akibat panah api yang dilepaskan oleh villager. Kebakaran rumah-rumah dan menambah kekacauan di medan perang. Namun villager yang kuat dan terus berjuang mengamankan wilayah mereka dan melindungi sesama penduduk desa. Meskipun villager berjumlah lebih sedikit, mereka terkenal sebagai pejuang yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Mereka melanjutkan serangan mereka dengan kegigihan dan kekejaman mencoba memaksa villager menyerah. Namun, villager tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka tetap berdiri teguh dan bertempur dengan semangat yang tak tergoyahkan.
Mereka berjuang demi kehidupan mereka untuk melindungi desa dan harta yang mereka cintai. Setelah 10 menit yang intens, suara perang akhirnya mereda, pertempuran berhenti dan medan perang berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan dengan reruntuhan rumah dan korban di kedua sisi. Setelah pertempuran sengit selama 10 menit antara pillager dan villager, medan perang berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Puing-puing rumah-rumah yang hancur berserakan di sekitar desa dan korban tergeletak di tanah. Meskipun pillager berhasil mencuri sebagian sumber daya dan barang berharga dari desa, mereka juga menderita kerugian yang besar dalam pertempuran tersebut. Beberapa pillager terbunuh, sementara yang lain terluka parah dan tidak mampu melanjutkan serangan. Villager yang selamat merawat korban-korban mereka, menyembuhkan luka-luka yang mereka dapatkan selama pertempuran. Meskipun mereka terluka dan lelah, semangat mereka tidak luntur untuk bersiap melanjutkan pertahanan desa dan memulihkan kerusakan yang terjadi. Sementara itu, pasukan villager yang tersisa mundur ke benteng mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan serangan mendatang. Morgar, pemimpin mereka, marah ketika tidak berhasil merebut desa dan menguasai villager. Ia berencana untuk melancarkan serangan kedua dengan kekuatan yang lebih besar. Namun di sisi villager, semangat perlawanan tetap berkorban. Mereka tidak akan menyerah begitu saja kepada pillager. Villager mengorganisir pertahanan yang lebih kuat, membangun benteng sementara, dan meningkatkan persenjataan mereka. Penduduk desa juga mencari bantuan dari pemain Minecraft yang tiba-tiba muncul dalam peristiwa ini. Pemain bekerja sama dengan villager untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan desa. Mereka membangun tembok yang lebih tinggi, memasang perangkap, dan melatih villager dalam pertempuran. Ketika villager melancarkan serangan kedua, mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Villager dan pemain Minecraft bekerja sama dengan baik, saling melindungi, dan mereka membela desa mereka. Pertempuran kembali berlangsung dengan ganas, tetapi villager mendapati diri mereka menghadapi kesulitan yang lebih besar dari sebelumnya. Selama berjam-jam, pertempuran berlangsung. Villager berusaha keras untuk merebut desa, tapi mereka harus terus ditahan oleh villager yang tak kenal menyerah. Serangan dan pertahanan berlangsung dengan keras, namun semangat villager terus berkorban. Akhirnya kekuatan villager mulai mereda. Mereka menyadari bahwa serangan mereka telah digagalkan oleh keberanian dan ketangguhan villager. Morgar yang tidak ingin menderita kerugian lebih lanjut memerintahkan pasukannya untuk mundur dari pertempuran. Desa itu tetap berdiri meskipun dalam keadaan yang rusak. Villager merayakan kemenangan mereka. Mereka bersatu dalam upaya untuk membangun kembali desa yang telah hancur karena peperangan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tidak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu dengan semangat yang kuat. Gua Rasyete pamit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.